Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Apa kabar sobat podcast? Jumpa lagi bersama kami Podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Bincang Santai Ramadan. Dan topik kita kali ini yaitu di balik kesulitan ada kemudahan. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami Kasih Pakis Kemenak Tangsel, yaitu Bapak Dr. Haji Suhardi MAG. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masih awal-awal Ramadan jadi masih seger ya. Baik Pak Haji, ini topiknya menarik ini. Di balik kesulitan ada kemudahan. Mungkin ya ayatnya kita sudah hafal semua ya, tapi mungkin dari sudut pandang lain Pak Haji bisa menjelaskan makna dari topik di balik kesulitan ada kemudahan. Silakan Pak Haji. Baik, bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hama badu ya. Terima kasih saya diberikan amanah kepercayaan untuk mengisi bincang-bincang Ramadan yang menurut saya luar biasa ya. Karena menurut saya Ramadan itu selain syahrul siyam juga adalah syahrul tarbiyah. Jadi kita saling belajar ya, saling memberikan pengetahuan untuk peningkatan kapasitas keimanan dan ketakwaan kita ya. Dan salah satunya adalah bahwa hidup ini memang tidak selamanya mulus. Bahkan Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua yang sangat populer itu allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik itu memang harus diuji oleh Allah ya. Jadi kematian, kehidupan itu oleh Allah itu dijadikan sebagai ujian ya, sebagai ujian. Jadi kalau ada orang mengeluh kenapa kok diuji ya, kalau hidup ini pasti harus diuji pasti. Ya. Nah, kalau ujian itu memang ya dihadapkannya pada sebuah kesulitan. Jadi kesulitan itu sini sebetulnya adalah sebuah keniscayaan. Dan bersyukurlah orang diuji. Karena ketika orang diuji berarti pertanda dia akan meningkat statusnya, derajatnya. Ya, jadi kalau misalnya kalau sekolah ada ujian berarti itu pertanda memang akan ada kenaikan, gitu kan? Betul. Jadi kalau kita sedang diuji, harusnya alhamdulillah bersyukur. Karena di balik itu Allah sedang menyiapkan kenaikan kapasitas kemanusiaan kita. Atau dalam konteks agama dia kenaikan kualitas iman dan takwa kita. Apa itu kesulitan? Nah ini perlu ini. Ya kan? Kesulitan itu sendiri kalau gampangannya ya gap antara yang kita harapkan dengan apa yang nyata. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau bisa jadi kesulitan itu adalah semacam test case beban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita dites ya. Ini segini kuat nggak nih? Nah, kalau belum kuat berarti kita suruh belajar lagi, gitu kan? Sebab ketika sudah dites case ternyata mampu, berarti mudah. Nanti Allah akan memberikan lagi. Jadi artinya kesulitan itu setiap orang bisa berbeda-beda. 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 Iya. Ada sesuatu yang menurut orang sulit banget, menurut orang lain itu biasa-biasa saja, gitu kan. Tapi pada intinya Allah tidak mungkin memberi ujian di luar batas kemampuan. La yukallifullaha nafsan illa usaha. Itu. Lantas selain itu, apalagi Pak Haji, kenapa Allah menguji seorang dengan kesulitan? Kan orang biasanya begini, saya sudah sholat, saya sudah mungkin zikir, baca Quran, tapi kok hidup saya masih sulit ya? Ini rahasianya apa Pak Haji? Kenapa Allah masih memberikan kesulitan gitu? Iya, saya katakan tadi, sepanjang kita masih di dunia, kita tidak akan pernah lepas dari kesulitan. Itu rumusnya ya? Itu rumus. Karena tadi allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cuma ada orang yang ketika diberikan ujian dia gampang menyelesaikannya. Tapi ada juga orang yang diberikan kesulitan sulit sekali menyelesaikannya. Hadri teringat Quran surat Al-Lail ya. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasynuyassiruhu lil yusra. Jadi salah satu kunci untuk lulus ujian dengan mudah itu adalah kita suka berbagi dan kita menjadi pribadi yang takwa. Nah, kalau kita sudah terbiasa berbagi dan menjadi pribadi yang takwa, kata Allah fasynuyassiruhu lil yusra,
Allah itu akan memudahkan kepada jalan-jalan yang mudah. Sehingga jangankan yang mudah, yang sulit saja itu dimudahkan oleh Allah. Karena dia sudah tahu rumusnya. Oh, berarti suka berbagi dan kemudian dia bertakwa kepada Allah. Tapi sebaliknya, wa amma man bahila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi bahwa kesulitan atau ujian itu diberi kepada kita, ya. Karena kesulitan itu sendiri ketika dia sudah terpecahkan, orang itu berada dalam kemudian dia akan ketemu lagi dengan kesulitan yang baru. Dan itu adalah proses peningkatan kapasitas kita, ya kapasitas kemanusiaan kita, kapasitas keimanan kita dan sebagainya. Tapi yang menarik ketika saya coba kaitkan dengan Quran surat Asyarah ya. Al-Insyirah itu ayat kalau tidak salah 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Nah, di situ menarik itu bahwa ketika Allah menjelaskan statement ini dimulai dengan kata inna. Artinya bahwa setelah itu kan berarti ada sesuatu yang penting akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya kan sampai 2 kali itu ya. Bahkan 2 kali. Dua kali pun lagi-lagi juga menegaskan betapa pentingnya informasi ini. Jadi ada 2 hal kenapa ayat ini menjadi penting. Pertama didahului dengan kata inna, yang kedua dikuatkan sampai 2 kali. Ya. Dan yang menarik di sini ketika Allah menyebutkan al-us, itu Allah menggunakan isim ma'rifah. Menggunakan al ya. Ini saya kutip dari Pak Quraisy Shihab ini ya. Tapi ketika menyebutkan yusra itu menjadi nakiro umum ya. Jadi ini biar podcast agak ngerti nih ya. Yang ngerti apa? Yang definitif dan yang umum. Gitu ya. Jadi ini maknanya bahwa satu kesulitan itu sebetulnya mengandung banyak sekali kemudahan. Gitu kan? Kalau bahasa Quraisy itu kurang lebih apa? Satu kesulitan diapit oleh 2 kemudahan. Wah, bahkan bisa lebih dari itu. Jadi artinya kalau orang sudah tahu rahasia ini, harusnya orang itu malah senang ketika mendapatkan kesulitan. Karena Allah akan menghadiahkan berbagai macam kemudahan, gitu kan? Tapi pertanyaan kemudian gitu ya, kalau saya mencoba mengulik lagi, mengapa sih Allah kok ketika memberikan kemudahan tersimpan di dalam kesulitan? Ini saya berpikir kenapa nih ya? Saya menemukan paling tidak tiga alasan. Apa itu, Pak Haji? Jadi yang pertama itu adalah karena agar karunia Allah yang diberikan kepada manusia itu menjadi berharga. Jadi orang itu menghargai kemudahan. Begini sebagai ilustrasinya. Kalau ada orang yang berhari-hari terkena sakit asma, kemudian dia berdoa, ya Allah lancarkanlah nafas saya. Dia begitu kan. Kemudian pernah juga dia sampai sakit asma itu parah sehingga nafas itu menjadi sulit sekali. Tapi kalau kemudian karena sudah berobat, dia kemudian sembuh dan dia menikmati betapa syukurnya bisa sembuh dari asma itu pasti dia akan menghargai oksigen yang dia hirup, kelancaran bernapas yang dia peroleh. Berbeda dengan orang yang nggak pernah asma. Orang yang tidak pernah penyakit asma selama ini biasa-biasa saja, napas itu menjadi kayak nggak dihargai, nggak dihargai ya. Iya, betul. Sama dengan anak-anak beli mainan, kalau beli mainannya itu melalui perjuangan yang sulit, pasti ketika didapat dia rawat betul. Tapi kalau anak itu mendapatkannya langsung kasih orang tua, biasanya rusak buang aja oleh dia. Nggak menghargai. Tidak terlalu berharga. Itu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Haji? Yang kedua agar manusia itu struggle, berjuang. Ya, manusia itu menjadi orang yang pejuang gitu ya. Sehingga ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan hidup yang memang tidak akan pernah berhenti, dia itu sudah terbiasa berjuang, struggle ya. Jadi kita memang kan dihadirkan di dunia itu memang untuk berjuang ya. Berjuang terhadap atau melawan hawa nafsu dirinya sendiri, berjuang melawan godaan setan, termasuk berjuang bagaimana menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai khalifah. Kan khalifah itu kan dia harus memakmurkan bumi, itu perlu perjuangan. Nah, disinilah sebetulnya ahsanu amalinya di situ. Kalau perjuangannya itu kuat gitu ya dan berhasil, ya disitulah akan tampil mana-mana orang yang amalnya terbaik dan mana yang tidak. Gitu ya. Kemudian yang ketiga apa sih? Yang ketiga agar manusia itu belajar. Ini dalam kerangka mendidik ya. Jadi Allah itu
mengkaruniakan kesulitan itu agar manusia mengembangkan potensinya. Coba kita perhatikan ya, teori-teori apapun itu kan ditemukan karena ada kesulitan, gitu ya. Dunia kedokteran itu berkembang karena manusia dihadapkan pada kesulitan, penyakitnya kemudian dipelajari, ya, diteliti. Kemudian disitulah ada kemudahan bagaimana mengobati penyakit. Ya, di dunia pendidikan juga begitu. Teori-teori pendidikan itu muncul karena ada kesulitan, ya kan? Ada orang yang sulit mengajar anak usia dini, ya kan? Diteliti, TK, ya kan? Maka muncullah TK. Ada anak yang sulit mendidik anak-anak autis, muncullah kemudian pendidikan anak berkebutuhan khusus, itu kan? Saya kira hampir semua sains teknologi itu ditemukan karena ada kesulitan. Podcast ini dulu nggak bayangkan. Iya, nggak pernah bayangin ada. Nggak bayangin kan? Tapi karena orang berpikir bagaimana bisa menaklukkan kesulitan, orang bisa berbicara, tapi kemudian bisa di-share ke seluruh manusia, berpikir itu. Orang fokus memecahkan itu. Yang meneliti, yang menemukan podcast itu kan orang-orang mencari kesulitan. Iya. Kalau orang nggak mau sulit kan cuek aja lah gitu kan. Tapi karena dia berpikir bagaimana ini menemukan sebuah alat yang ketika direkam bisa di-share gitu kan secara massal, maka temulah model-model seperti ini. Jadi kalau begitu malah orang-orang maju itu dia bahkan proaktif mencari kesulitan. Mencari tantangan, dicari mah. Karena dia tahu di balik kesulitan itu ada kemudahan. Masya Allah, ya. Maka kalau kita hidupnya tidak diuji, malah kita tanda tanya, kok hidup kok begini amat itu ya, nggak ada ujian gitu ya. Ini orang bahkan justru ujian itu tanda Allah itu sayang ya. Tanda Allah itu sayang. Jadi kalau kita nggak diuji, ini Allah sayang nggak sih ya? Gitu ya. Itu kepedulian Allah kepada kita, karena Allah akan meningkatkan derajat kita. Tapi bukan berarti kita juga kemudian mencari-cari kesulitan. Ya, mencari-cari kesulitan artinya menyiksa diri atau membuat masalah dengan orang, bukan seperti itu ya. Saya katakan tadi memburu kesulitan adalah memburu tanggung jawab. Memburu apa mungkin visi atau misi karena dia ingin meningkatkan kapasitas hidupnya, atau karena dia ingin berkontribusi bagi orang lain, dan dia kemudian pasti akan dihadapkan kesulitan, dan ketika ketemu dia malah senang. Karena di sinilah pintu saya masuk untuk mudah menemukan teori lah atau apapun namanya terkait dengan yang ia buru itu, gitu ya. Ya, artinya kalau kita mendapatkan kesulitan juga kita harusnya melihat para nabi ya Pak Ji ya. Para nabi itu dalam dakwah perjuangannya juga menghadapi rintangan dan kesulitan yang luar biasa gitu kan. Misalnya Nabi Musa menghadapi bangsa Israel yang ngeyel misalkan itu kesulitan tuh ya. Tapi hikmah di balik itu justru Allah mengangkat derajat. Nah, sekarang dalam kaitannya dengan Ramadan nih. Mungkin orang sulit. Kadang-kadang gini, sulit menjadi takjil aja udah ngeluh tuh orang tuh ya. Ini gimana nih Pak Haji nih untuk? Ya, kita tahu kan bahwa bukan salah satu ya tujuan diwajibkannya puasa itu adalah takwa. Kalau orang sudah bertakwa itu banyak kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu man haitsu la yahtasib dan sebagainya lah. Intinya kalau orang sudah mencapai derajat takwa itu dia akan mendapatkan banyak kemudahan. Kalau kita pakai rumus tadi surat Al-Insyirah tadi, tentu saja kemudian itu harus dicapai dengan kesulitan, dengan perjuangan. Puasa Ramadan itu adalah puasa melatih kita untuk berjuang menahan hawa nafsu, berjuang menahan godaan-godaan, gitu ya. Berjuang apalagi Pak, memakan walaupun itu barang yang halal gitu ya, tapi jadi berjuang untuk disiplin dan sebagainya. Padahal nggak ada yang ngelihat, ya kan? Nggak ada yang ngelihat. Bener, harus jujur. Itu tentu saja sebuah kesulitan, termasuk berjuang menahan lapar tentu saja kan. Bayangkan saja kalau orang tidak siap dengan perjuangan, walaupun dia badannya keker itu, belum tentu dia siap menahan lapar selama seharian kan. Tapi walaupun orangnya kelihatan krempeng, kurus itu ya, tapi karena dia memang sudah terbiasa berjuang, dia bisa menaklukkan itu, gitu kan. Jadi saya memahami puasa ini adalah mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan kemudahan kita harus berjuang.
harus berjuang. Cuma masalahnya kadangkala pesan ini tidak kemudian direfleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita memahami puasa itu hanya bersifat memenuhi kewajiban, rutinitas. Ya, itu sebuah proses keberagaman yang rutin, setelah selesai sudah. Padahal puasa itu adalah proses-proses pendidikan yang di dalamnya mengajarkan bagaimana kita bisa hidup bahagia, mendapatkan kemudahan dengan tadi perjuangan tadi. Jadi intinya selama masih hidup berarti selalu harus berjuang. Iya, pasti akan selalu menemukan kesulitan. Jadi kapan manusia itu bisa terhindar dari kesulitan lagi? Manakala dia sudah bertemu dengan Tuhannya. Kalau kata Abu Hanifah, kapan manusia itu bisa merasakan nikmatnya istirahat, nggak perlu dia sulit-sulit gitu kan? Kata beliau ketika dia melangkahkan kakinya ke surga. Itu mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Haji atas kedatangannya, ini menarik ya. Jadi selama Ramadan ya diharapkan kesulitan yang kita alami itu justru membuat kita menaikkan derajat kita dan menemukan kemudahan-mudahan itu. Mungkin ada pesan terakhir buat sobat podcast Pak Haji. Ya, saya kira Ramadan ini saya yakin momentum ya untuk kita mengasah bagaimana kita bisa menaklukkan kesulitan gitu ya. Makanya di dalam Ramadan itu kan Allah merangsang kita dengan berbagai macam pahala untuk beribadah gitu. Diobral lah istilahnya. Ya, diobral. Tapi sesungguhnya itu adalah cara Allah mengajarkan kita, ini loh, kalau kamu ingin menaklukkan kesulitan-kesulitan, dekatlah kepadaku, gitu kan. Kemudian ya seringlah beribadah kepadaku, gitu ya. Sehingga kesulitan seberat apapun selalu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik Pak Haji, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami. Kami berdoa mendoakan semoga kita semua dapat menghadapi kesulitan ini dengan kesabaran sehingga mendapatkan kemudahan. Amin. Baik sobat podcast, demikian bincang-bincang singkat kami bersama Kepala Seksi Pakis ya, Kepala Seksi Advokasi Pakis Kemenag Tangsel, Bapak Dr. Haji Suhardi MAG. Semoga bermanfaat. Akhirnya dari Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, saya Azharul Fuad Mahfud bersama kru yang bertugas Ahmad Rifai undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi esok dengan bintang tamu dan tema yang berbeda. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة